bicara tentang janji pemulihan. Karena yang saya percaya, my God is God of restoration. Allah saya adalah Allah yang memulihkan. Amin. Right. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Ini judulnya bicara tentang ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah mereka ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan tidak ada makanan. Hanya ada makanan hambar ini, kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa-bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang-orang Israel yang apa? Mati. Saya mengerti konsep dunia hari-hari ini. Dosa terbesar itu hanya dua, perzinahan dan penyembahan berhala. Betul? Ya kan? Kalau ada orang Kristen berzina, ini serius. Ya kan? Apalagi kalau orang Kristen pergi ke dukun, lebih serius lagi. Saya tidak bilang it's okay untuk dua hal itu. Tapi saya mau bilang setiap dosa nilainya sama. Karena Alkitab bilang upah dosa adalah apa? Maut. Alkitab tidak bilang upah dosa perzinahan adalah maut. Tapi kalau upah dosa-dosa lain, paling cuma bangka-bangka. Paling cuma bengkak-bengkak dipukul sama Tuhan. Ya, nah. Setiap dosa punya dampak kerusakan yang sama. Amin. Cuman lokalnya aja yang beda. Tapi di hadapan Tuhan semuanya jahat. Sehingga ada banyak orang fokusnya pada dua hal itu. Yang penting saya tidak berzina, yang penting saya tidak penyembah berhala, it's okay. Padahal kalau saudara lihat di sini, Tuhan sangat marah pada bangsa Israel karena dua hal. Yang pertama karena kesombongan mereka. Kalau saudara tanya sama saya, apa kesombongan mereka di sini, pendeta? Karena mereka pikir Tuhan layak memberkati saya. Kenapa? Karena saya udah ikutin Musa. Musa suruh keluar dari tanah Mesir, saya udah ikutin. Tapi sebetulnya it's for their own benefit. Iya kan? Ada banyak kita bilang begini, saya udah bertobat. Saya udah sungguh-sungguh. Loh, bertobat itu for our own benefit. Bertobat itu yang untung Tuhan atau saya? Coba saudara pikirkan baik-baik. Bertobat itu untuk untungnya saya atau untuk untungnya Tuhan? Kalau kita bilang satu orang bertobat, suruh isi sorga bertempik sorak. Kenapa? Karena sorga senang. Wih, kita dapat anggota baru. Tahukah saudara, bertobat itu yang untung adalah saya? Betul? Karena kalau tidak kita diperhamba dosa, sehingga pertobatan itu bukan prestasi. Dan pertobatan juga bukan investasi yang kita buat Tuhan. Jangan saudara pikir, ya saya kan udah bertobat, Tuhan mestinya hormatin saya dikit, napa? Bangsa Israel merasa saya udah ikutin Musa, saya udah keluar dari Mesir. Lu saudara, gue yang kasih dalam Tuhan. Mereka yang menjerit sendiri di Mesir, mereka yang sengsara sendiri di Mesir. Dan sekarang Tuhan sudah utus Musa bawa keluar mereka. Dan sekarang mereka pikir itu adalah sesuatu yang baik yang mereka sudah kerjakan. No way. Nah saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, itu persoalan pertama, kesombongan. Kita ini bisa hidup aja udah mujizat. Betul? Saudara tahu gak, ada persoalan kecil aja dalam hidup kita. Jantung mampet aja habis. Tapi yang saya mau tegaskan buat saudara, kita bisa hidup di anugerah. Amin. Yang kedua, persoalan mereka adalah apa? Dosa yang kita anggap kecil. Complain. Siapa di sini yang gak pernah komplain? Tolong angkat tangan. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan. Mereka dipagut ular hanya karena apa? Complaining. Amin. Iya kan? Tapi yang saya mau tegaskan buat saudara, setiap dosa punya dampak merusak yang sama. Ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Untung mereka sadar. Tapi udah banyak yang lewat dulu gara-gara itu ular. Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung. Dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan apa? Tetap hidup. Dan Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang pada ular tembaga itu, tetaplah apa? Ia hidup. Sampai hari ini ayat ini masih berlaku. Kalau sudah lihat apotik, bentuknya ular. Betul? Loh betul? Itu betul. Jadi sampai hari ini, ya kan? Makanya kalau lihat itu, katanya kita hidup gitu kan? Sebetulnya itu dari awalnya, ya kan? Palang merah juga sebetulnya kan Red Cross, salib merah kan? Ya kan? Ada banyak hal yang sebetulnya bicara tentang kesembuhan, bicara tentang pertolongan, itu from the Bible. Tapi yang saya mau tegaskan buat saudara,
Bahwa sampai hari ini itu ada. Kalau saudara pergi ke daerah Yordan di Mount Nebo, itu juga ada bentukannya. Tapi yang saya mau tegaskan buat saudara, sesalah apapun dengan Tuhan, karena setiap dosa mendatangkan maut. Makanya selalu saya bilang, every sin bring damage. Setiap dosa membawa apa? Kehancuran. Tetapi Allah kita adalah Allah yang memulihkan. Amin. Right. Lihat selanjutnya, Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 sampai 21. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu apa? Kelegaan. Iya kan? Allah saya bukan Allah yang terus nekan, kamu kan udah berdosa, tiada maaf bagimu. No, Allah saya bukan Allah yang tiada maaf bagimu. Iya kan? Tapi Allah saya adalah Allah yang berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Kadang-kala gereja telah memberi tekanan pada orang yang berdosa, sampai kayaknya orang udah berdosa itu udah najis seumur hidup. Saya mau bilang sama saudara, saya tidak sedang bilang bahwa it's okay to sin. Saya tidak sedang bilang bahwa oke berbuat dosa. Tetapi saya mau bilang buat setiap saudara, kalaupun kita jatuh, masih ada Tuhan yang mau mengampuni kita. Tapi itu bukan berarti kita boleh main-main dan berkata saudara, buat dosa aja aman kok. No. Tapi yang saya mau bilang, kalau saudara sudah jatuh, harus bangkit. Jangan kalau udah jatuh, tetap tinggal di situ. Ya, saya udah jatuh. Daud jatuh, dia bangkit. Amin. Orang-orang yang Tuhan mau pakai adalah orang-orang yang jatuh dan dia bangkit dan dia tahu Allah masih punya kesempatan yang baik baginya. Tapi yang lebih bodoh lagi, udah bangkit jatuh lagi, udah bangkit jatuh lagi. Nah, itu hobi. Itu namanya Kristen tomat, habis tobat kumat, habis tobat kumat. Tobat kumat, ampun. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai apa? Kristus, sebagai yang diurapi, sebagai apa? Yang mengangkat, sebagai yang memulihkan. Makanya 21, Kristus harus tinggal di sorga. Dia mengutuskan Roh Kudusnya buat kita sampai pada waktu apa? Pemulihan segala sesuatu. Ingat dalam kitab Wahyu, Yesus bilang apa? Lihat, aku membuat segala sesuatunya apa? Baru. I will renew everything in your life. Allah kita adalah Allah yang memperbaharui. Setan adalah musuh yang merusak, tapi Allah saya memperbaharui. Setiap kali dia lihat kerusakan, dia perbaharui. Setiap kali dia lihat kerusakan, dia perbaharui. Makanya selalu saya bilang, hidup Kristen adalah hidup kemajuan. Saya nggak percaya hidup Kristen yang begitu-begitu saja. Yang saya percaya hidup Kristen harus ngalamin kemajuan. Setan boleh coba buat apapun, tapi kita lebih maju lagi. Masalah boleh datang seperti apapun, kita lebih maju lagi. Karena setiap masalah adalah alasan untuk kita lebih maju dan melihat kemuliaan Tuhan. Kristus harus tinggal di sorga sampai pada waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran apa? Nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tegaskan dalam pendahuluan begini. Perbuatan dosa serta kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, baik kesalahan pengambilan keputusan, kesalahan-kesalahan sikap yang kita buat, ya kan? Seringkali menciptakan kesusahan dan kerumitan. Saya senang dua istilah ini. Actually, life is so simple, but we make it complicated. Kesalahan kita, betul nggak saudara? Kalau kita mau jujur, iya kan? Saudara sekolah, belajar yang rapi, pasti beres semuanya. Tapi saudara sekolah, bohongin orang tua, ya kan? Pacaran, nipu, ya kan? Curang, zina, cabul, hamil. Bingung, Tuhan, kenapa saya hamil? Setan bilang, nah lu sama gua berduaan. Bingung lagi, iya kan? Coba saudara pacaran baik-baik, gak apa-apa, gak rumit hidup. Nah laki orang lu pacarin. Ada orang sekarang bilang apa? Ya mungkin memang nasib saya udah begini pendeta. Saya harus pacaran sama suami orang. Ya udah nasib saya. Bukan nasib, nah lu yang kegenitan, kegatalan begitu. Udah tahu laki orang masih lembat juga, ya kan? Sorry lah saya kalau ngomong apa adanya lah, saya nggak bisa tuh dibuat-buat, bener asli sumpah 100%. Gak bisa saya ngomong tuh dibuat-buat. Saudara, jangan terlampau melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan. Gila berkenan. Kalau saya sih ngomongnya enak aja, kegenitan aja lu memang. Ya udah tahu laki orang, iya kan? Kesalahan kita, dosa-dosa kita itu yang menciptakan apa? Kesusahan dan juga apa? Saya senang pakai istilah rumit. Ada banyak orang hidupnya tuh jadi rumit gitu. Iya kan? Jujur-jujur aja Pak, gaji Bapak tuh berapa? Jujur-jujur aja, ya kan? Makanya orang kalau suka selingkuh perhatiin deh, gak pernah manggil nama. Orang kalau suka selingkuh gak mungkin panggil nama. Menciptakan kesusahan dan kerumitan dalam kehidupan yang tidak dapat diselesaikan kecuali, ini dia, kita berbalik dan kembali ke jalan Tuhan. Makin kita berjuang, makin kita berjuang, makin kita berjuang, yang kita lihat tuh seperti kita ada di apa tuh? Lumpur. Makin kita bergerak, makin kita tenggelam di dalamnya. Selanjutnya saya catat di sini, persoalan kita tuh apa sih pendeta? Seringkali kita tidak cukup lembut untuk menyadari apa? Kesalahan kita. Iya kan? Bangsa Israel ular datang takut langsung jedar. Tapi mereka langsung gak bilang,
Musa, lu lagi bikin gara-gara, sekarang mampus tuh orang-orang gua semua. No. Mereka kata, oh kami salah. Langsung ada jalan keluar. Lama atau cepatnya pemulihan, it's not depend on God. Lama atau cepatnya pemulihan, it's depend on us. Jangan bilang, aduh pendeta, sebetulnya pencobaan dari Tuhan tuh berapa lama sih pendeta? Saya udah nunggu 15 tahun nih kok nggak selesai-selesai pencobaan. No, it's not depend on God. Depend on us. Tergantung saya. Bangsa Israel cepat lembut waktu itu. Berbalik, tak, langsung Tuhan pulihkan. Selanjutnya, ya kan? Kita kemudian coba menyelesaikan kesusahan dan kerumitan kita dengan apa? Kekuatan kita sendiri. Kita mulai nyalahin orang, kita mulai ini. Dan itu yang membuat kita lebih deeper and deeper. Kita mulai masuk lebih dalam dalam kerumitan kesusahan kita. Ya kan? Kita merasa akhirnya kesalahan-kesalahan kita itu sebagai apa? Perbuatan yang wajar. Normal pendeta, semua orang juga buat begitu pendeta. Orang dunia boleh normal. You are not. Karena Alkitab bilang kamu bukan berasal dari dunia ini. Saya suka perhatiin nggak? Ketika saudara belum bertobat, saudara buat dosa-dosa tertentu, itu aman aja nggak ada yang tahu. Tapi sekali saudara udah bertobat, apes aja. Pas saudara buat yang aneh-aneh ketemu pendeta aja. Saudara pas buat apa-apa ketahuan aja sama bini lo. Saudara buat apa-apa ketahuan aja sama teman pelayanan. Saya mau bilang, saudara kalau udah bertobat kartu mati deh, udah dah. Kalau udah bertobat kartu mati, percaya saya saudara. Kalau kita udah bertobat kartu mati, saudara, jangan coba lari-lari lagi deh. Jangan coba kompromi. Kita dulu ya, waktu masih pemain inti, waktu masih kapten kesebelasan. Buat yang enggak tuh aman aja gitu, tenang aja gitu. Pas, bohong aja dulu kita, profesor doktor karburator kotor sampai bocor-bocor. Ini profesor doktor bohong terkenal di seluruh muka bumi, ya kan? Ada orang yang begitu hebat bohong, dia begitu bisa meyakinkan kebohongannya sampai dia sendiri percaya kebohongan dia. Dia bohong dan dia yakin itu benar gitu. Dia berhasil meyakinkan dirinya sendiri kebohongan adalah kebenaran. Nah itu saya udah nggak tahu itu. Itu ahli bohong atau udah mulai kendor itu. Ya kan? Tapi yang saya mau tegaskan buat setiap saudara, kita nggak bisa pakai standar dunia. Alkitab bilang kamu ada di dunia, tapi kamu bukan berasal dari dunia. Amin? Iya kan? Nah artinya apa? Kita nggak bisa anggap, itu wajar, itu normal. Buat dunia normal. Tapi buat kita standar kita berbeda. Karena standar kita adalah standar kerajaan Allah. Amin? Right. Nah Allah saya sebut sebagai Allah pemulihan. Makanya saya pakai istilah, my God is God of restoration. Allah saya Allah yang memulihkan. Nah selanjutnya, dia bukan Allah pendendam. Apa artinya bahwa dia Allah pemulih? Allah yang mengadakan pemulihan. Dia bukan Allah yang pendendam. Orang itu kalau satu kali kita kecewakan, berbekas di hati. 2 kali tertanam di hati. 3 kali bertumbuh dan berbuah di hati. Sehingga kapanpun dia masih ingat, ini orang buat salah. Tetapi Allah saya mampu lakukan segala perkara. Tapi ada satu yang dia tidak mampu lakukan. Allah saya tidak mampu mengingat segala dosa yang sudah kita akui. Amin. Saudara tahu nggak? Kalau saya sudah mengakui dosa saya, Alkitab berkata apa? Allah mengampuni dan melupakan pelanggaran kita. Amin. Artinya kalau saya berbuat dosa, saya bertobat minta ampun dan bilang Tuhan ampuni, saya buat A, B, C, D, E, F, G. Tuhan ampuni. Dan ketika saya buat dosa lagi dan saya datang, karena saya malu menguraikan A, B, C, D, E, F, G. Saya cuma bilang, Tuhan, ampunin dosa saya. Tuhan tanya, dosa yang mana? Yang saya udah datang minta ampun itu. Tuhan bilang, yang mana? Jangan sampai saya ngurain lagi, dong kan malu Tuhan. Tuhan akan sayup-sayup berbisik di telinga saya dan berkata, dosa yang sudah kau akui, aku tidak akan pernah bisa mengingatnya lagi. My God is not a God of revenge. Allah saya bukan Allah pendendam. Yang kedua, kenapa dia Allah restorasi atau Allah pemulihan? Yang kedua saya pelajari, karena dia memiliki kesabaran yang luar biasa untuk tetap dapat menerima kita. Kadang-kadang persoalan kita cinta Tuhan. Ya, kita persoalannya cuma satu, kurang sabar. Wah, bapak-bapak sama istri aja kadang-kadang kurang sabar. Istri sama suami juga kadang-kadang kurang sabar. Aduh Pak, sorry deh Pak ya. Papa tuh Pak ya, saya udah doain gitu, tapi papa tuh buat salah, nanti sekali-sekali Tuhan tempeleng papa, baru rasa itu. Sama suami saya begitu pendeta ngobrol tempeleng sama Tuhan. Saya kan sering konseling sama orang, aduh saya kaget dengar kadang-kadang istri sendiri doain supaya Tuhan tempeleng, iya kan? Tapi Bu, kalau Tuhan tempeleng lu juga susah Bu, percaya aja sama saya Bu. Ya kan? Makanya istri jangan doain supaya suami ditempeleng, sabar dikit kenapa? Orang tua juga sama anak kadang-kadang nggak sabar gitu. Sabar kenapa? Dalam pelayanan kadang-kadang orang bermasalah cuma sederhana karena tidak sabar. Tapi ini yang saya bangga tentang Tuhan saya. Tuhan saya memiliki kesabaran yang luar biasa. Sehingga seberapa dalam pun saya sudah jatuh, dia tetap menerima kita apa adanya. Amin. Yang ketiga, Allah
Allah kita yang saya sebut Allah restorasi, God of restoration. Karena dia begitu mengasihi kita, sehingga selalu memberi kesempatan kembali buat kita. Petrus itu orang yang, terbayangin. Orang pernah menyangkal, kok masih dipercaya. Yesus bilang apa? Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ini orang udah nyangkal, saudara. Orang kayak gitu, kalau pernah nyangkal gembalanya, borok-borok suruh jadi tim pastoral. Jadi satpam gereja aja belum tentu diterima lagi. Ini orang bahaya nih. Orang gak kuat iman nih. Ini orang gak punya kepastian nih. Pernah nyangkal, ada gembala-gembala yang sakit hati sekali kalau begitu. Saya cuma mau bilang sama saudara, Allah begitu mengasihi kita. Sampai ketika dia lihat air mata, Alkitab berkata Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Sabar. Haleluya. Hidup dalam kasih. Amin. Nah, apa pemulihan bagi kita? Ada 4 ayat penting yang saya mau share buat saudara hari ini, sehingga kita ngerti bahwa jangan hidup Kristen terlalu dibayang-bayangin. Pendeta, ini yang saya jalanin sekarang mungkin kutuk masa lalu saya kali pendeta. Ini mungkin saya dosanya dulu banyak kali pendeta. Ini sekarang kehancuran-kehancuran yang harus saya tanggung. Tahukah saudara, waktu Yesus bilang sudah selesai, itu berarti proklamasi pemulihan. Dia sudah menyelesaikan. Dan setiap kali saya memandang ke salib, maka Yesus bilang apa? Seperti anak manusia ditinggikan. Amin. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian anak manusia akan ditinggikan. Artinya apa? Kalau ular di padang gurun itu memberi pemulihan, mengingatkan bahwa kalau saya dipagut ular karena saya salah, berarti saya harus memandang pada Tuhan yang di atas itu, yang memulihkan segala sesuatu dengan cara Tuhan. Berarti gue yang kasih dalam Tuhan, kita memandang salib, maka salib adalah pusat pemulihan hidup kita. Amin. Alright. Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu, di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalang kau, sadar. Ada banyak orang udah berzina tapi gak sadar. Ada banyak orang sudah jauh dari Tuhan tapi gak sadar. Ada banyak orang sudah lama gak baca Alkitab tapi gak sadar. Ada banyak orang hatinya sudah busuk tapi gak sadar. Ada banyak istri udah gak pernah mau tunduk sama suami tapi gak sadar. Ada banyak suami sudah kasar sama istrinya tapi gak sadar. Nah ini repot. Persoalan terbesar dalam hidup ini bukan soal perzinahan, bukan soal pencurian, bukan soal kejahatan, tapi hidup ini soal sadar atau tidak sadar. Ada banyak orang udah lakukan hubungan seks sebelum nikah masih anggap normal, wajar. Ada banyak orang udah kasar sama istrinya, udah bikin hati istrinya luka, dianggap normal. Masa cuman begitu aja dia sakit hati pendeta? Normal kan, itu kan saya, ya namanya juga manusia pendeta, ada kekurangannya. Nah ini kuncinya kan, kalau kita sadar, ayat yang kedua bilang apa? Dan apabila engkau apa? Berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik kau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat yang ketiga janjinya, maka Tuhan Allahmu akan apa? Haleluya, memulihkan keadaan kita. Jadi bukan soal parahnya dosa kita, bukan soal parahnya kejahatan kita, bukan soal parahnya situasi kita, bukan soal parahnya serangan iblis, bukan soal parahnya ular yang memagut itu, tapi soal saya sadar atau tidak sadar. Amin. Bodoh sekali kalau kita mau terus hidup dalam kehancuran. Iya kan? Asal saja kita mau sadar, Pak. Sadar. Ada banyak orang doa supaya anaknya berhenti narkoba, tapi persoalannya, Pak, dia luka dengan cara hidupmu, Pak. Engkau yang harus sadar. Ada banyak rumah tangga hancur sebetulnya. Seorang tuh salahin suaminya, salahin ini, salahin ini. Bu, asal engkau mau sadar aja, Bu. Ada pemulihan. Kunci hidup ini cuma sadar, Bu. Gak usah pikir, aduh ini udah begini. Bukan soal siapa yang salah. Kalau saya mau sadar dan berbalik, ayat 3, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah apa? Menyerahkan engkau. Berarti yang pertama, kalau kita bicara tentang pemulihan, kuncinya adalah apa? Tuhan akan memulihkan kita jika kita mau sadar dan kita bertobat. Amin. Persoalan Ayub adalah sadar. Ayub udah gak punya apa-apa. Semua hartanya habis. Anak-anaknya mati. Iya kan? Penyakit menyerang habis-habisan. Tapi waktu dia sadar, di Ayub pasal 42 itu, aku tahu rancanganmu tidak ada yang gagal. Lalu dia mulai mencabut perkataannya. Alkitab selanjutnya bilang apa? Tuhan memulihkan keadaan Ayub double portion. 2 kali lipat. Jadi kalau saya sadar, saya berbalik. Tuhan bukan cuma pulihkan kita sebagaimana adanya kita. Tapi Tuhan melipat gandakan segala berkat yang sempurna. Amin. Right. Yang kedua, coba lihat Mazmur 126 ayat 1-3. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Saya senang. Ketika Tuhan memulihkan, keadaan kita seperti orang-orang yang apa? Bermimpi. Itu dia. Jadi kalau Tuhan pulihkan, kita dalam keadaan yang bermimpi. Apa keadaan yang bermimpi itu? Sesuatu yang kita gak sangka-sangka, Pak.
Sesuatu yang kita nggak duga-duga, imanin tuh dalam hidup saudara. Jangan, ya namanya saya juga udah salah lah pendeta lah, udahlah. Apa yang mau terjadilah pendeta, ya udahlah. Loh kalau saya salah, saya sadar, saya minta ampun. Tapi pada saat yang bersamaan, I know the love of my daddy. Saya tahu kasih bapak saya. Saudara ingat cerita tentang anak yang hilang itu, betul? Waktu anak itu hilang, dia kembali, dia bilang apa sama bapaknya? Jangan jadikan aku anak bapak. Jadikan aku salah seorang dari apa? Pelayan bapak. Kuncinya dia apa? Sadar. Iya kan? Saya ini udah gak layak. Saya ini udah salah. Dia bilang jadikan aku pelayan bapak. Dia bilang apa? Pakaikan baju pesta. Amin. Berikan cincin. Adakan pesta. Sampai anak sulungnya menjadi apa? Iri. Tuhan kalau mulihkan hidup saudara, orang-orang akan jadi iri lihat saudara. Alkitab bilang kadang kita seperti orang bermimpi. Makanya selalu saya bilang hidup ini jangan nengok ke belakang lagi. Ayo pandang ke depan. Jangan selalu berpikir, oh pendeta ini mungkin kutuk yang harus saya terima kali. Oke, I know. Hari kemarin saudara mungkin jelek, hari kemarin saudara mungkin banyak salah. Itu yang menimbulkan kerumitan-kerumitan. Tapi waktu kita berbalik, imani bahwa Allah sediakan hal-hal seperti kita bermimpi. Apa artinya bermimpi? Bermimpi di sini bukan berarti mimpi dipakut ular, bukan dong. Pernah nggak saudara ngalamin satu kejadian yang begitu menyenangkan, sampai saudara kadang-kala cubit diri saudara sendiri? Ini mimpi gak sih gua? Aduh, kok masa iya sih gua dapet ini gitu? Aduh masa sih, aduh. Mudah-mudahan jangan bangun ya kan? Karena saudara pikir ini mimpi, bukan, sampai gak berani tidur gitu. Kita kalau tidur tiba-tiba bangun, enggak, katanya mimpi gitu kan. Artinya apa? Sesuatu yang unbelievable. Sesuatu yang tidak tersangka-sangka, sesuatu yang tidak terduga-duga. Dan itu yang saya mau bilang. Dalam hidup ini ada banyak hal yang unbelievable akan terjadi buat kita. Amin. Imani dalam hidup saudara. Aduh, waktu saya melayani Tuhan, waktu saya tulus sama Tuhan, waktu saya berani korbankan segalanya buat Tuhan. Aduh, seperti mimpi Tuhan. Tuhan kerjakan mujizat luar biasa buat saya. Pada waktu itu, mulut kita, kata Alkitab, penuh dengan apa? Tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar pada orang-orang ini. Sampai orang di antara bangsa-bangsa, artinya apa? Orang yang kita gak kenal akan lihat saudara dan kaget. Wow, bisnisnya bisa cepat maju begitu, usahanya bisa naik begitu. Waduh, hidupnya bisa dijamah Tuhan, luar biasa begitu. Waduh, dari rumah kontrak 3 tahun kemudian sekarang bisa punya rumah sehebat ini. Wow, itu yang saya bilang. Ketika Tuhan pulihkan orang-orang bangsa-bangsa berkata Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Jadi yang kedua, pemulihan bagi kita saya catat di sini. Ketika Tuhan memulihkan dengan total. Saya percaya. Kalau manusia hidupnya nggak benar, ada kutuk dalam hidupnya, saya percaya. Makanya selalu saya bilang, hati-hati. Apapun yang kita buat turun sampai ke turunan ketiga, sampai turunan keempat. Saya pernah khotbahkan soal itu buat setiap saudara. Tapi yang saya mau ingatkan, sekali kita berbalik, jangan biarkan iblis mengintimidasi kita. Ada banyak orang yang sampai hari ini belum punya anak, karena dia dituduh intimidasi iblis sambil berkata, kamu pernah aborsi, kamu tidak akan pernah bisa punya anak. Lalu dia akhirnya pasrah dan bilang, ya habis gimana ya pendeta? Ada orang sampai akhirnya mau kawin sama duda punya 2 anak. Kenapa? Karena dia cuma pernah berpikir, ya habis gimana pendeta, saya itu pernah 2 kali aborsi. Udahlah saya harus tanggung akibat saya lah. Saya cari duda yang 2 anak aja lah. Gitu. Dan betul akhirnya kawin sama duda 2 anak. Kenapa? Karena otaknya sudah berpikir sama dirinya. Bahwa kamu tuh salah, kamu tuh salah, kamu tuh salah. Iya kan? Kamu tuh udah dosa. Saudara, kalau Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kalau Tuhan pulihkan total, Allah pulihkan masa lalu, Allah pulihkan hari ini, dan Allah bersihkan hari depan kita. Yang ketiga, Amos pasal 9 ayat 13-15. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Ya kan? Jadi ingat, pembajak akan menyusul apa? Penuai. Artinya apa? Normalnya setelah dibajak, tunggu waktu baru bisa dituai. Tapi ini baru selesai dibajak, langsung bisa dituai. Lihat kan? Dan pengirik buah anggur, penabur benih. Artinya apa? Baru diirik nih, baru diberesin semuanya. Mesti tunggu waktu lagi, udah bisa nabur lagi. Jadi bisa bayangin nggak? Baru nabur, membajak. Baru membajak, menuai. Baru menuai, langsung bisa dikirik. Ya kan? Habis dikirik, langsung bisa ditabur lagi. Wah, luar biasa. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan apa? Kebanjiran. Ayat 14, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang apa? Licin, tandas, dan mendiaminya, ya kan? Satu kota yang udah gak bisa dibangun lagi, udah dikutukin orang. Di situ mereka bangun. Mereka akan menanami apa? Kebun-kebun anggur, minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Artinya apa? Mereka bisa menabur, menanam,
mereka bisa menikmatinya. Karena Alkitab bilang ada orang yang bisa mendapatkannya tapi tidak punya karunia untuk apa? Menikmati. Ayat 15. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah diberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Artinya apa? Segala yang sudah diberikan Tuhan tidak bisa diutik-utik oleh siapapun lagi dalam hidup saudara. Amin. Karena Tuhan akan memulihkan. Berarti yang ketiga, ketika Tuhan memulihkan, kita itu membuktikannya kesetiaannya bagi kita. Amin. Pemulihan Tuhan itu bukti kesetiaannya kepada kita. Walaupun kita tidak setia, tapi Allah kita adalah Allah yang setia. Amin. Lalu saya bilang, kita tidak buat dosa bukan karena takut dihajar Tuhan. Saya mau tanamkan baik-baik bahwa kita tidak buat dosa bukan karena takut dihajar Tuhan. Tapi kita tidak buat dosa karena kita tahu Tuhan itu baik. Amin. Beda, saudara. Dan saya mau bilang, kita melayani Tuhan bukan karena takut api neraka. Kita melayani Tuhan karena Tuhan baik. Amin. Kita bayar perpuluhan bukan karena takut belalang pelahap. Tapi kita bayar perpuluhan karena kita tahu Tuhan itu baik. Amin. Kita tunduk sama suami bukan karena, ntar kalau saya nggak tunduk, penata Tuhan mau hajar pakai orang ini tuh. Enggak. Tapi kita tunduk karena kita bilang, aku tahu Tuhan itu baik buat aku. Semua firman-Nya aku mau lakukan. Kan mesti gini, hai istri tunduklah kepada suamimu. Tapi sekarang kan banyak, hai istri tundukkanlah suamimu. Ya kan? Tundukkanlah suamimu dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Ayat untuk setan lu bawa-bawa, ya kan? Kita tidak berbuat dosa karena Tuhan itu baik. Saya tidak akan khotbah buat saudara dan berkata, saudara-saudara kalau saudara buat dosa Tuhan hajar. Mata bisa ada di kanan, kanan bisa ada di bawah. Saya nggak akan khotbah gitu. Saya mau beritahu cuma satu, Tuhan itu baik. Amin. Kalau saudara melayani Tuhan karena Tuhan itu baik. Kalau saudara tidak berbuat dosa karena Tuhan itu baik. Kalau saudara mau meninggalkan segala yang jahat karena kita tahu Tuhan terlalu baik buat kita. Amin. Right. Yang keempat, yang terakhir. Zefanya pasal 3 ayat 19 sampai 20. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak. Allah saya bukan Allah yang sabar, bengong. Malaikat. Maksudnya malaikat. Anakku dipermainkan, cepat bertindak. Itu Allah kita. Tapi kalau saya mau urus sendiri, Tuhan, saya disakitin Tuhan. Bentar ya tunggu sini. Biar saya hajar tuh orang-orang. Tuhan bilang, cut, jangan bikin apa-apa. Maksudnya malaikat jangan buat apa-apa. Dia lagi mau urus sendiri. Lalu saya bilang, kalau saya urus sendiri bukan tambah beres, tambah ancur. Tambah runyam. Saudara, yang saya mau bilang sama saudara, Tuhan saya memang Tuhan yang sabar. Tuhan saya memang Tuhan yang lemah lembut. Tapi Tuhan saya yang bertindak tepat pada waktunya. Pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala apa? Penindasmu. Artinya orang yang jahat terhadap engkau, orang yang main-main dengan engkau, orang yang mempermainkan engkau dan berlaku curang kepadamu. Tapi aku akan menyelamatkan yang pincang. Haleluya. Artinya yang terpukul, yang dihancurkan, yang dipermainkan, Tuhan selamatkan. Lalu mengumpulkan yang terpencar. Dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi apa? Kepujian dan kenamaan di seluruh orang yang direndahkan. Makanya Pak, selalu saya bilang, kalau orang permalukan engkau jangan bales. Anak-anak muda ketika engkau dihina orang, difitnah orang, jangan bales. Amin. Ya tapi benar tadi udah kelewatan, jangan bales. Saya ajarkan buat setiap saudara sabar. Sama-sama bilang sama saya sabar. Karena yang beresin perkara kita adalah Tuhan. Alkitab bilang orang yang apa? Mendapat malu akan diangkat menjadi kenamaan dan kepujian. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku akan membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian antara segala bangsa di bumi. Dengan memulihkan keadaanmu di depan mata apa? Mereka. Iya kan? Makanya Alkitab bilang apa? Tuhan menyediakan hidangan di hadapan apa? Lawan. Iya kan? Artinya apa? Ketika lawan menghina saudara, ketika lawan mengejek saudara, ketika lawan memfitnah saudara, Tuhan menyediakan makanan di hadapan lawan. Amin. Berarti yang keempat, yang terakhir, tujuan Allah memulihkan kita agar kita dapat menjadi saksi-saksinya. Orang yang merancangkan yang jahat akan melihat kedahsyatan Allah dalam hidup saudara. Makanya jangan balas. Jangan balas. Dan juga jangan panik. Jangan kalau ada orang buat jahat sama saudara tuh, kayaknya nggak bisa tidur, kesel, dendam, sakit hati, diomongin melulu, lalu cari pasukan untuk membela kebenaran. Nggak usah, nggak apa-apa. Kita belum tiba di surga. Hal-hal yang menyakitkan masih selalu ada, Pak. Kalau setiap kali kita menghadapi hal-hal yang menyakitkan terus kita dendam, kita rugi sendiri, Pak. Kita rugi sendiri, Ibu. Kalau setiap kali ada hal-hal yang menyakitkan terus kita mesti marah, darah tinggi kumat, kolesterol kumat, ketombe keluar semua, kutu air keluar, ya kan? Rugi, ya kan? Hari ini sebagai hamba saya cuma mau bilang, kita belajar jadi orang yang sabar ya. Mau buat apa pokoknya kita tahu deh, yang bela kita Tuhan. Karena dunia ini mau merusak, setan mau merusak, tapi Allah mau pulihkan.
Nggak ada yang nggak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Kalau boleh bilang rumah tangga saya rusak nih, Tuhan bisa pulih. Kalau boleh bilang aduh masa muda saya kayaknya rusak nih, Tuhan bisa pulih. Pelayanan saya lagi rusak nih pendeta, Tuhan bisa pulih. Makanya sebagai penutup, saya tutup dengan kalimat yang luar biasa ini. Jangan biarkan dosa dan kesalahan kita menghancurkan kita terus menerus. Bangkit, supaya kita dapat menerima mulia. Amin.